Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Smart Motivation dengan tema Strategi Bertahan dan Berkembang di Masa Krisis bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant, dan Riana Taluki, Head of HSBC Fusion, PT Bank HSBC Indonesia. Smart Motivation didukung oleh HSBC Fusion. HSBC Fusion, aku independen, ternyata aku bisa jadi besar. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia? Kami berharap hari ini merupakan hari terbaik buat Anda, di mana 1 jam ini kita akan coba ajak Anda untuk memotivasi diri bahwa apapun yang dirasakan, apapun yang dialami oleh Anda semuanya itu tidak menjadi satu hal yang akan menggugurkan niat baik Anda, menghancurkan karir Anda, tetapi menjadi sebuah penyemangat khususnya untuk Anda para pelaku UKM. Nah, saya Daryl Adam sudah siap untuk menemani 1 jam ini dengan penuh motivasi dan juga edukasi serta literasi yang mumpuni khusus dalam program Smart Motivation. Saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu yang berada di Jakarta, di Surabaya, kemudian juga di Medan, di Banjarmasin, Palembang, dan juga Makassar, di Manado, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Sehat-sehat untuk kita semuanya di hari ini. Daryl Adam menemani Anda 1 jam ini, dan pagi hari ini ada satu yang spesial. Seperti biasa kalau banyak orang membahas mengenai bagaimanakah perkembangan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kalau kita merujuk sedikit dari era tahun 1998 hingga beralih ke 2008, mayoritas yang terkena dampak dari resesi global saat itu adalah perusahaan-perusahaan besar. UKM lah atau praktisi UKM lah dan pelaku UKM lah yang menolong mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi sekarang dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini, semua aspek kehidupan dari sisi ekonomi, infrastruktur semuanya pun mulai tidak berjalan lagi. Nah, itu bukan menjadi sebuah bagian dari keterpurukan abadi, tapi ada cara dan celah yang bisa Anda maksimalkan untuk kembali bangkit sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu strategi bertahan dan berkembang di masa krisis. Tentunya saya tidak sendirian, didampingi oleh 2 narasumber yang kompeten di bidangnya. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Pak Eloy Zaluhu selaku Theocentric Motivator. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi Smart Listeners di seluruh kota dan tentu saja di jaringan Sonora. Ini senang sekali. Yes. Di tanggal 31 Agustus 2020 kita kembali menginspirasi Indonesia dan khususnya para pelaku UKM tentu saja dengan strategi bertahan dan berkembang di masa krisis. Silakan Mas Daryl. Baiklah, Pak Eloy, kita nggak seru ya kalau hanya ngobrol berdua ya Pak Eloy. Yes. Hadir pula dalam kesempatan kali ini, beliau adalah Head of HSBC Fusion dari PT Bank HSBC Indonesia, ada Ibu Riana Taluki. Selamat pagi Ibu Riana. Selamat pagi semuanya Smart Listeners dan sahabat Sonora dimanapun Anda berada, be positif. Be positif, wow. Ini kalau saya dengar dari audionya, dari suara yang ucapkan oleh Pak Eloy dan juga Ibu Riana, ini kelihatan banget loh bahwa esensi kehidupan yang sehat dan bugar itu emang betul-betul dirasakan ya. Saya mau ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy, apa rahasianya Pak Eloy? Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Riana, kan begini Mas Daryl ya, kemana fokus mengalir, Yes. energi mengikuti. Jadi fokus kita adalah bertahan dan kemudian berkembang. Bahwa krisis terjadi, semua negara mengalaminya, tapi fokus kita adalah bertahan dan kemudian berkembang. Bisa-bisa, pasti bisa. Gitu Mas Daryl. Let's play the game ya. Let's play the game. Oke, Bu Riana, tips singkat dong. Suaranya terdengar lebih bugar, lebih fresh gitu loh. Apa rahasianya Bu Riana? Ya, tadi saya bilang be positif, karena apapun yang kita lakukan, semua kalau kita optimis, kita akan melihat opportunity. Dari positif itulah akan membawa kita menjadi optimis dan melihat opportunity yang ada. Wow, keren ya. 2 semangat menjadi satu hari ini ya. Oke, sebagai dan juga sahabat Sonora, 1 jam ini kita akan berikan banyak edukasi buat Anda termasuk literasi tentang bagaimana sih sebetulnya strategi bertahan dan berkembang di masa krisis ya. Oh ya, kami juga bagikan hadiah buat Anda. Untuk 3 penanya terbaik yang berkomentar di WhatsApp kami 0812 11 12 959 akan kami berikan masing-masing voucher pulsa senilai Rp100.000 ditambah dengan 3 buah merchandise dari HSBC Indonesia untuk 3 orang pemenang. Jadi silakan berinteraksi
langsung nanti cantumkan nama Anda, kemudian juga asal kota Anda, baru komentar atau pertanyaan Anda. Kita akan coba bahas hal tersebut di sesi ketiga dan juga keempat. Oke, kita memulai dulu. Pak Eloy, mungkin boleh diawali kalau kita bicara masalah krisis ya. Ini kan banyak orang yang mungkin masih abu-abu melihat arti dari krisis sendiri. Tapi dari pandangan seorang theocentric motivator, apa sih definisi krisis itu? Oh, bagus sekali. Sekali lagi, selamat pagi dan semangat pagi, smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia. Krisis dari kamus ya Mas Daryl, ada yang mengatakan itu a time of intense difficulty. Bahkan bisa difficulties. Jadi ada 3 kata penting, time, waktu, intense, wah itu berarti yang sangat luar biasa berat gitu ya. Difficulties itu berarti ada kesulitan di sana. Dan kalau kita berbicara untuk Indonesia, bahkan untuk dunia saat ini, kan kita mengalami difficulties itu dari sisi COVID-19. Dan ini memang multidimensi krisisnya Mas Daryl. Karena awalnya keuangan, tapi kemudian juga berdampak pada ekonomi, yang tadi disampaikan oleh Mas Daryl, termasuk teman-teman pelaku UKM. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhannya Mas Daryl, ini bagian politik Indonesia menurut saya relatively masih terkendali. Ada beberapa negara lain yang sekarang juga lagi masuk di dalam masa-masa menuju pemilu. Wah itu pasti politik semakin memanas. Jadi Indonesia ini masih oke. Tinggal bagaimana kita mengatur mindset kita supaya kita bisa bertahan dan kemudian kita berkembang bersama-sama. Demikian Mas Daryl. Kalau sisi ekonomi disentuh oleh pandemi COVID-19, kena krisis, kemudian juga infrastruktur, dan ya moga-moga sih perpolitikan nggak tersentuh sama sekali ya Pak Eloy ya. Tapi secara pribadi bagaimana kita memandang situasi krisis ini dalam bidang bisnis, pekerjaan, bahkan kehidupan kita Pak Eloy? Wah, nanti juga Bu Riana akan banyak memberikan kita pencerahannya. Smart listeners dan sahabat Sonora, pada tahun 2000 saya pernah membaca buku yang sangat bagus dan itu mempengaruhi hidup saya. Di dalam juga menghadapi berbagai macam kesulitan dan bisa disebut krisis, termasuk saya sebagai pelaku UKM dan juga melakukan beberapa hal berhubungan dengan bisnis. Buku ini dituliskan oleh orang bernama Morgan Scott Peck dan judul bukunya The Road Less Traveled. Road artinya jalan, less artinya jarang, dan travel artinya dilalui. Jadi ada satu jalan yang jarang dilalui orang. Apa itu? Ya krisis salah satunya. Tetapi yang menarik dalam buku ini, di bagian pendahuluan beliau menuliskan, dalam bahasa Inggris nanti saya terjemahkan ya. Beliau menuliskan begini, life is difficult. But once you know and accept that life is difficult, the reality that life is difficult no longer matter. Jadi hidup ini sulit kata beliau ya. Sepertinya pesimis sekali, tetapi tidak. Beliau mengatakan justru ketika kita memahami bahwa memang hidup itu bisa ada krisisnya. Tetapi sekali kita memahami dan menerima, berarti kata kuncinya di situ. Knowing, accepting, and then adapting. Nah, itu kata kuncinya tuh Mas Daryl. Jadi knowing, kita memahami bahwa yang namanya bisnis bisa jatuh, bisa naik lagi, naik turun, so what? Itu part of the game. Jadi knowing, then accepting, menerima keadaan, dan yang kemudian adalah adaptiveness. Bagaimana kita bisa beradaptasi, dan dengan demikian yakin saya nanti dengan begitu banyak support dari HSBC Indonesia, kita bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang sampai 10 kali lebih besar. Demikian Mas. 3 poin penting ya yang saya cuplik hari ini di segmennya Pak Eloy, knowing, accept, dan juga adaptive ya. Ini kan berarti kan kita harus bisa paham lebih detail tentang 3 poin ini sendiri. Nah, ini ada korelasinya dengan tema kita nih Pak Eloy, strategi bertahan dan berkembang di masa krisis. Definisi krisis sudah. Saya mau tahu sendiri dari pandangannya Ibu Riana, seberapa besar sih sebetulnya posisi UKM ini begitu penting, dan bagaimana kira-kira dampaknya di pandemi COVID-19 ini Bu? Ini 2 pertanyaan langsung. Saya minta komentarnya dari Ibu Riana. Silakan Bu. Ya, jawaban saya posisi UKM itu adalah penting dan penting sekali. Karena UKM itu adalah tulang punggung satu negara. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara. Dan bagi saya hari ini adalah Indonesia. Kita fokusnya Indonesia hari ini ya. Nah,
UKM di Indonesia itu ada sekitar 70 jiwa, 25% dari penduduk atau populasi di Indonesia, dan berkontribusi lebih dari 60% GDP untuk negara Indonesia. Dan UKM itu memberikan lapangan pekerjaan ke 160 juta penduduk Indonesia. Jadi Mas Daryl, itu penting dan penting sekali ya, untuk UKM. Kalau kita melihat persentase 60% memberikan kontribusi GDP buat ekonomi Indonesia ini, di masa pandemi COVID-19 ini pasti kan ada satu hal yang menyebabkan banyak pelaku UKM yang masuk kategori bankable, non-bankable ya berarti Bu Riana ya. Nah, saya mau melihat dari perspektif perbankan nih, bagaimana sebetulnya dampak COVID-19 ini terhadap UKM secara umum? Secara umum kita tahu bahwa krisis itu pasti akan terjadi. Nah, pandemi COVID ini kan lebih ke kesehatan dan impact-nya itu signifikan ke beberapa industri tertentu. Namun UKM pasti akan terdampak kalau dia adalah dalam industri tersebut. Tapi ada juga UKM yang positif bertumbuh sesuai dengan benefit atau benefiting dari masa-masa yang ada sekarang. Jadi kita bisa melihat dari sisi negatifnya, kita juga bisa melihat dari sisi positifnya. Dan saya melihat itu memang fenomena di seluruh dunia seperti ini. Impact-nya sih lumayan signifikan untuk UKM, tapi ada things yang bisa kita bantu untuk mereka bisa scale up bisnisnya, bisa mulai lagi dan bisa hidup kembali perputaran ekonomi. Ada things yang bisa kita bantu. Nah, ini udah merupakan sebuah kata kuncinya ya. Apa yang dimaksudkan dengan statement Bu Riana tadi, kita akan coba maksimalkan karena ini merupakan sebuah angin segar buat para pelaku UKM di Indonesia. Toolsnya seperti apa? Anda jangan kemana-mana, seperti itu juga sahabat Sonora, silakan kita bagikan 3 buah voucher Rp100.000 untuk masing-masing orang, 3 voucher, ditambah 3 mencerdas untuk Anda yang berinteraksi di WhatsApp kami, 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kembali Anda simak Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu dan Riana Taluki, didukung oleh HSBC Fusion. Aku independen, ternyata aku bisa jadi besar. Ya, terima kasih. Seperti itu dan juga sahabat Sonora Network di mana Anda berada. Kita kembali lagi membahas tentang hal yang berhubungan dengan strategi bertahan ya di masa pandemi COVID-19 dan berkembang di masa krisis ini sendiri. Nah, saya Daryl Adam masih bersama dengan Mr. Fusion, ada Pak Eloy Zaluhu, dan juga ada Ibu Riana Taluki, Head of HSBC Fusion dari PT Bank HSBC Indonesia. Sekaligus beliau adalah seorang professional trainer dan akan membagikan banyak tipsnya. Oke, tapi sebelum kita menuju ke Ibu Riana Taluki, saya mau ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy tadi kan dijelaskan 3 poin penting yang menjadi titik temu ya, knowing, kemudian juga acceptance, juga adaptif. Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah pilihan juga buat orang untuk bisa merubah kehidupannya. Tapi kalau dilihat dari krisis sendiri, mungkin bagaimana semestinya kita memandang krisis ini, Pak Eloy? Mohon mungkin bisa diinformasikan seorang itu bisa bertahan dalam situasi krisis itu bagi seorang pebisnis seperti apa? Karena ini berhubungan dengan motivasi diri yang perlu ditumbuhkan, Pak Eloy. Bagus sekali, exactly. Nah, Mas Daryl, sebagai listeners dan sahabat Sonora, ada 3 kata penting lagi yang saya mau perkenalkan. Selain tadi yang pertama knowing, kenali, kemudian accepting, terima, dan kemudian adjusting, menyesuaikan diri, beradaptasi. Tetapi kalau udah masuk dalam krisis yang sebesar ini, selain daripada itu, perhatikan ada 3 lingkaran. Lingkaran yang terluar, tulisannya hasil, result. Dan lingkaran yang tengah, tulisannya proses. Lingkaran yang paling dalam, tulisannya identity. Di dalam pelatihan-pelatihan Theocentric Motivation and Leadership, saya selalu mengatakan bahwa salah satu kata yang paling penting adalah identity, identitas. Nah, identitas itu apa, Mas Daryl? Identitas itu adalah cara saya memandang diri saya sendiri. Bagi seorang pelaku UKM, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman melihat diri sebagai seorang pelaku UKM yang memang punya the mind atau spirit of entrepreneurs? Karena kalau kita memandang diri, ya ini mah gua cuman lagi belajar aja, berhasil ya syukur, nggak berhasil ya udah nggak apa-apa. Nggak akan jadi tuh Mas Daryl, nggak akan jadi. Oke. Biarpun disupport oleh HSBC, ya bank yang sangat terkenal di dunia, nggak akan jadi tuh. Jadi mindset penting sekali. Nah, mindset itu berbicara di mana identity-nya, identitasnya. Mari kita melihat diri bahwa kita adalah para pelaku UKM yang tangguh. Begitu loh Mas Daryl. Kalau kita memandang diri sebagai
pemain UKM yang tangguh, nanti kita akan menjalani prosesnya. Nah, di dalam proses itu termasuk bagaimana kita mengelola keuangan, kan begitu. Dan hasilnya kita bukan hanya menjadi seorang pemain UKM yang berhasil saja, tapi bahkan lebih daripada itu bisa menjadi perusahaan nasional bahkan multinasional. Dan itulah yang kita harapkan. Oleh karena tadi ada Indonesia di sini, bangsa ini menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Demikian Mas Daryl. Wow. Ini mungkin ada satu penjelasan berbeda ketika saya menanyakan hal ini kepada Ibu Riana Taluki selaku professional finance sendiri. Ibu, kalau kita melihat kan banyak orang yang mungkin butuh bantuan ya, termasuk mungkin seluruh bidang usaha itu di masa krisis itu butuh bantuan sehingga mereka mengerti dan agar mereka bisa bertahan dan berkembang. Nah, saya ingin tanyakan secara spesifik, peran yang diberikan HSBC sebagai bagian dari pelaku industri perbankan saat ini khususnya sebagai pelaku usaha yang terimbas seperti apa, Bu Riana? Ya, kalau HSBC itu di Indonesia kami sebagai salah satu pelaku usaha atau perbankan di Indonesia, kita mengikuti arahan dari pemerintah juga. Khusus untuk COVID ini kita juga mengikuti program PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Jadi di program PEN itu ada dua hal yang telah dituangkan dalam PMK, yaitu satu itu adalah subsidi bunga untuk UKM-UKM yang terdampak COVID. Jadi kita memberikan subsidi bunga sesuai dengan aturan pemerintah juga. Terus yang kedua itu memberikan akselerasi peminjaman modal kerja ya dengan kredit pinjaman kredit asuransi yang disubsidi oleh pemerintah juga. Jadi HSBC juga berpartisipasi dalam hal tersebut. Ini termasuk program-program yang mungkin dikenal karena hadir Mr. Fusion di sini. Apakah mungkin ini sebagai bentuk support bagi pelaku UKM tentang HSBC Fusion, Bu Riana? Ya, pastinya. Kalau boleh dijelaskan sedikit mengenai HSBC Fusion, itu banyak yang nggak tahu mengenai Fusion itu apa. Kalau kita makan makanan Jepang, itu Fusion itu artinya makanannya Jepang tapi rasa Indonesia. Jadi campuran gitu ya. Nah, HSBC Fusion itu juga sama seperti itu. Kita tahu pelaku UKM itu memiliki kehidupan pribadi di luar dari kehidupan usahanya. Seperti yang dan tercampur lah ya, jam-jam pagi nganterin anak, terus meeting dengan klien, terus jemput anak sekolah, terus melakukan rekonsiliasi dan segala macam. Nah, itu bukan hanya di Indonesia. Dan HSBC Fusion itu adalah negara ke-10 kita launching HSBC Fusion di seluruh dunia. Dan kita launching HSBC Fusion ini unik. Kita launchingnya tanggal 18 Maret di tahun ini. Pas pada saat PSBB. Dan kita deg-degan juga waktu itu launching. Dan alhamdulillah setelah launching itu malah yang buka rekening Fusion itu 4-5 kali lebih tinggi daripada sebelum kita launching. Jadi itu benar-benar membedakan atau memberikan satu pemisahan yang jelas dari rekening transaksi bisnisnya dari rekening pribadi. Jadi kita membawa disiplin keuangan ya supaya itu bisa dipisahkan. Dan HSBC Fusion itu langsung memisahkan dua rekening tersebut. Dan itu kita melihat fenomena, misalnya istri itu punya usaha salon, suami punya usaha bengkel. Tadinya kan dicampur-campur semuanya. Nah, sekarang ini kita melihat fenomena itu mereka sudah sadar. Dibagi sekarang. Istri punya rekening sendiri untuk usaha salon, suami punya rekening sendiri untuk usaha bengkel. Lebih profesional ya. Lebih profesional dan kita sangat-sangat happy dengan fenomena tersebut. Jadi misi utama kita itu adalah untuk membantu UKM itu bisa scale up bisnisnya. Jadi bisnis bisa menjadi lebih besar. Itu adalah tema utama kita, misi kita untuk HSBC Fusion. Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar buat para pelaku UKM, mungkin Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Sebetulnya kalau bisa terkoneksi secara relevan dengan HSBC Fusion ini, bagi para pelaku UKM itu harus melakukan apa, Bu Riana? Ya, pertama-tama yang paling penting itu adalah mendisiplinkan keuangan dari transaksi bisnisnya, dipisahkan dari rekening personal. Itu paling dasar, paling dasar. Karena itu hanya bisa lakukan itu dan mengatur cash flow. Karena cash flow itu penting sekali untuk satu pelaku usaha. Jadi cukup hanya disiplin keuangan saja untuk memisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan perusahaan gitu ya? Ya, nggak cukup segitu sih. Ini practicality-nya. Ada things yang bisa kita sharing sebagai seorang business profesional entrepreneur juga. Saya bisa menjalankan sisi saya sebagai seorang profesional dan kita juga bisa menjalankan usaha-usaha UKM lah ya. Karena saya lahir dan bertumbuh di keluarga entrepreneur kebetulan dan saya belajar banyak dari papa saya, adik saya, suami saya dan saudara-saudara. Jadi
itu tumbuh menjadi satu practicality solutions dan mindset yang paling penting itu adalah in entrepreneur spirit. Ya, selain dibantu dengan disiplin keuangan, entrepreneur spirit, jiwa kita waktu menjalankan bisnis atau usaha itu penting sekali supaya kita bisa menghadapi krisis. Oke, that's why professional planner itu melekat sebagai predikat di dirinya Ibu Riana Taluki ya. Oke, baik, kita break dulu Pak Eloy dan juga Ibu Riana. Seperti itu juga sahabat sonora, kita masih tunggu interaksi Anda. Ingat 3 buah voucher masing-masing senilai Rp100.000 dan 3 buah merchandise yang akan kami berikan buat Anda. Silakan berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami masih punya banyak waktu dan termasuk nanti bagaimanakah potensi menghadapi krisis akan kami singgung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu dan Riana Taluki. Didukung oleh HSBC Fusion. Aku independen, ternyata aku bisa jadi besar. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga tamu ngobrol kita pada kesempatan pagi hari ini ada Ibu Riana Taluki. Beliau adalah seorang professional planner. Nah, banyak hal yang perlu kita pelajari ketika kita melihat kisah sukses dari orang. Banyak hal yang bisa kita tiru, banyak hal yang bisa kita amati, bahkan kita modifikasi. Tapi setiap orang itu pasti punya barrier dalam dirinya, punya satu benturan dalam dirinya sehingga walaupun disemangati, dibuat untuk bisa lebih semangat lagi, tapi ketika mentok mereka merasa gagal. Nah, di sesi ketiga ini kita akan coba lanjutkan lebih ke inner motivation dari perspektifnya Theocentric Motivator. Sebetulnya Pak Eloy bahwa strategi yang diberikan tadi itu dirasa sudah cukup mumpuni. Tapi untuk bisa memaksimalkan potensi dan juga mengeluarkan semua kemampuan diri yang ada, walaupun mungkin keberanian itu masih belum maksimal ya. Nah, bagaimana sebetulnya tips yang bisa Pak Eloy sampaikan agar kita mampu menciptakan keberanian dalam diri, agar mampu dan kuat menghadapi krisis ini sendiri? Thank you Mas Daril. Smart listeners dan sahabat Sonora, tadi saya menyebut kata identitas, cara kita memandang diri. Pikiran kita ini minimal ada 2 wilayah, walaupun Sigmund Freud berbicaranya ada 3, tetapi yang paling umum adalah conscious mind, pikiran sadar, dan subconscious mind. Nah, ini namanya identitas adanya di subconscious mind, pikiran bawah sadar. Nah, itu harus diprogram ulang. Yang biasanya kita program ulangkan itu bisa melalui business coach dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi krisis ini. Teman-teman, ya pendengar di seluruh dunia, ada satu quote yang saya juga mau sampaikan. Crisis doesn't make our character. It reveals it. Saya ulang kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Krisis itu tidak selalu membentuk karakter kita menjadi lebih tangguh. Krisis itu tapi menyingkapkan karakter kita yang sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita itu menjadi pelaku UKM dengan mentalitas yang lemah, maka memang kita akan tergilas oleh krisis ini. Tetapi harapan saya, mari dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu Theocentric Motivation and Leadership itu. Bahwa Tuhan pasti bersama dengan kita, tidak mungkin meninggalkan kita di tengah-tengah krisis yang seperti ini. Namun, hadirnya HSBC memberikan support, dan kita dengan mentalitas seorang juara, mari kita tunjukkan bahwa kita tangguh. Nih, sebagai ilustrasi sederhana ya Mas Daril. Mas Daril pernah lihat jeruk? Betul, ya. Jeruk itu kalau let's say kita belah gitu ya Mas Daril, lalu diperas, yang keluar apa Mas Daril? Airnya, sarinya, jusnya. Iya, air, namanya jus jeruk, bukan jus duren. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam itulah yang keluar. Demikian juga waktu kita memeras yang namanya let's say mangga, yang keluar bukan terbalik jadi jus jeruk, bukan, jus mangga. Karena krisis itu menekan setiap kita dan mau mengeluarkan the real us. Jadi mari kita tunjukkan kepada dunia, mari kita tunjukkan kepada anak cucu kita kelak, bahwa di tengah-tengah krisis seperti ini, yang di-reveal dari bangsa Indonesia adalah karakter yang tangguh, UKM-UKM yang bertahan, dan bahkan bisa berkembang, khususnya dengan support dari HSBC Fusion. Wow. Keluarkan potensi terbaik dalam diri Anda dengan analogi berupa buah yang diperas sarinya. Nah, itulah intisari yang keluar ya Pak Eloy ya. Apa yang di dalam itu yang keluar Mas Daril. Iya, itu dia. Apa yang di dalam itu yang keluar. Tapi ini mungkin memberi jingga pertanyaannya Bu Riana nih Bu.
Kalau misalnya kita udah punya semangat berkembang, pasti kan para pelaku UKM misalnya kepengen berkembang, kepengen balik ke normal gitu lah dalam kehidupan sehari-hari sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi di depannya tuh banyak tantangan, Bu Riana. Nah, gimana kira-kira apa yang harus dilakukan dan terus apa yang dibutuhkan untuk bisa menghilangkan tantangan dan menjadikannya lebih berkembang lagi, Bu Riana? Sebelum saya menjawab itu, saya mau memperkenalkan Pak Eloy sebagai Mr. Fusion untuk HSBC Indonesia. Jadi Pak Eloy seperti tadi punya kehidupan pribadi, punya usaha. Jadi ini adalah pencerminan HSBC Fusion. Jadi benar-benar merepresent satu UKM yang sukses, ya. Karena apa? Karena sudah melakukan hal-hal yang seperti disiplin keuangan, usahanya udah ada PT-PT ya Pak Elo ya, terus rekeningnya juga beda-beda gitu. Nah seperti itu yang bisa kita sampaikan. Nah tadi ke pertanyaannya Mas Daryl, saya akan mulai dengan kata mimpi. Mimpi itu mimpilah setinggi-tingginya. Kenapa? Karena mimpi itu kan gratis. Jadi kalau gratis nggak perlu bayar kan? Betul. Setinggi-tingginya mimpi ya. Karena saya lihat gini, banyak orang tidak berani bermimpi. Kalau kita tidak berani bermimpi, kita tidak berani untuk mencapai hal yang kita pikir tidak pernah bisa kita capai. Jadi mimpilah setinggi-tingginya. Dari mimpi itu bikin sesuatu itu menjadi suatu kenyataan. Take action supaya itu bisa mimpi itu menjadi satu kenyataan. Nah itu yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang pelaku UKM. Kalau dia sekarang punya warung, bagaimana caranya saya bisa punya toko? Kalau saya punya satu toko, bagaimana caranya saya bisa punya 10 toko? Kalau saya sekarang usahanya lokal, bagaimana caranya saya bisa meraih international trade? Nah, itu yang bisa kita berikan, kita bantu dengan kata kunci, kita harus benar-benar bisa memisahkan transaksi bisnis itu dari rekening pribadi, dan yang paling penting itu adalah cash flow. Cash flow, jangan sampai darahnya ya Bu ya. Iya, cash flow itu apa? Cash flow itu seperti darah dalam tubuh kita. Tubuh manusia kalau nggak ada darah bagaimana? Nggak bisa hidup kan? Nah, cash flow itu penting sekali. Nah, di dalam siklus bisnis itu, dari mimpi itu kan kita melakukan desain satu bisnis, kita melakukan produksi, dan kita macam-macam ya. Nah, dari situ tuh kita bisa membantu penjabarannya gini. Transparansi usaha itu harus benar-benar dipisahkan. Jangankan rekening bank untuk satu usaha. Email aja saya pisahkan. Jadi saya punya 3 bisnis, 3 rekening, 3 email dan 3 rekening. Kenapa? Karena itu membuat saya tuh jauh lebih gampang dalam melakukan helikopter view, melihat secara finansial bisnis tersebut itu apa sih yang bisa mengakselerasi bisnis tersebut, bisnis cycle tersebut. Makin cepat dia berakselerasi, makin cepat dia bertumbuh. Ya, bisnis cycle-nya seperti itu. Jadi itu yang diberikan oleh HSBC Fusion. HSBC Fusion itu langsung kita kasih 2 rekening. 1 rekening bisnis untuk kebutuhan bisnis, 1 rekening individu atau tabungan untuk individu. Dan masing-masing pencatatannya beda. Ya, nah itu yang bisa supaya mereka sudah mendisiplinkan keuangan, mengetahui performa bisnis tersebut, ya ruginya berapa, untungnya berapa, cost posting cost mana yang bisa ditekan, bisa diefisiensikan dan mana yang bisa dikembangkan, supaya bisnis itu bisa tumbuh, gitu kan. Dan jangan lupa bayar pajak UKM, karena hanya 0,5%. Jadi kalau kita sales turnover-nya 10 juta, kita bayarnya cuma 50.000 loh. Itu makan 1 mangkok bakmi aja ya Pak ya. Lengkap dengan minuman panasnya ya Bu Riana ya. Pak, iya. Oke Bu Riana, ini sudah semakin mengkerucut perbincangan kita. Tapi mungkin yang menjadi big question-nya adalah bagaimana pelaku UKM ini yang mungkin notabene-nya mereka masih manajemen by laci, ngambil uang apapun dari laci perusahaannya sendiri, nggak peduli mau uang pribadi atau uang perusahaan ini, bisa memaksimalkan HSBC Fusion-nya ini agar mereka bisa berkembang dan bisnisnya bisa go internasional. Amin amin, seperti itu. Gimana Bu Riana? Tadi kan cash flow penting ya. Nah, cash flow itu harus dicatat. Setiap pengeluaran harus dicatat. Beli aja buku kas, ya buku kas itu ada namanya debit kredit. Jadi debit itu adalah bagian pengeluaran, terus kredit itu adalah bagian pemasukan. Nah itu harus dicatat setiap kali ada transaksi masuk dan transaksi keluar. Nah itu
setelah itu misalnya uangnya udah masukin ke laci, kan nggak aman dong kalau simpan di laci ya, disuruh setor ke bank. Nah dari situ setiap bulan itu kan ada namanya rekening koran. Rekening koran masing-masing usaha itu akan sangat-sangat membantu kita untuk melihat omset usaha itu berapa satu bulannya. Apakah cuma segini yang mimpi saya? Apa yang bisa dikembangkan lagi? Dari situ itu akan sangat membantu. Karena ini saya belajar real dari ayah saya sebagai seorang entrepreneur. Itu the lesson 101 basic financial yang perlu dimiliki oleh seorang pelaku UKM itu adalah cash flow. Oke. Karena itu merupakan sebuah darah segar ya untuk perputaran keuangan di dalam sebuah perusahaan ya. Dan di HSBC Fusion sendiri itu kita memberikan bisa mendownload sampai 24 bulan rekening koran. Jadi itu sangat-sangat cukup untuk bisa membantu pelaporan PNL ya, profit and loss ya setiap bulannya, pelaporan pajak setiap tahunnya dan seperti itu. Oke, ini di masa pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah angin segar ya buat para pelaku UKM di luar sana. Mungkin mereka bertanya, aduh Mas Daryl, Bu Riana dan juga Pak Eloy, ini hubunginya gimana nih? Saya mau coba HSBC Fusion, tapi sabar nanti ya. Di ujung kita akan coba informasikan kemana lain komunikasi yang bisa Anda lakukan untuk interaksi. Saya izin ke WhatsApp sebentar. Ini ada Mas Adi di Sleman, Yogyakarta. Beliau menanyakan begini, kalau ngomong soal krisis dan menjadi lebih besar di masa krisis, ada sedikit cerita, ada pertanyaan nih Pak Eloy dan juga Bu Riana. Bicara soal tren baru tentang setiap orang yang jadi suka sepedaan di masa sekarang. Puji Tuhan, usaha sepatu olahraga saya juga ikut naik karena banyak yang bersepeda plus melengkapi outfit olahraganya, dalam hal ini sepatu. Nah kemudian masalahnya ini Pak Eloy dan juga Bu Riana, gimana cara memperkuat momen ini at least menjadi customer saya tetap ke saya. Kalaupun nggak seramai momen sekarang, ya at least mereka tetap ingat outlet sepatu saya lah. Itu seperti apa kata Ibu tadi. Nah strateginya seperti apa? Karena saya pikir ini ada momen COVID saja jadi ramai. Saya pengen jadikan ini momen bagus untuk usaha saya ke depan. Jadi tidak berhubungan dengan COVID saja. Tapi waktunya terbatas. Kita akan coba break sebentar ya, dimaksimalkan penjabarannya di sesi yang terakhir. Sabar Pak Eloy dan juga Bu Riana ya, agar lebih all out semua informasinya. Termasuk buat Anda Smart Listeners yang sudah menantikan kemana nih untuk interaksi agar Anda bisa bergabung menjadi bagian dari HSBC Fusion. Nanti kita coba informasikan di sesi terakhir, tetap bersama kami. Kembali Anda simak Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu dan Riana Taluki. Didukung oleh HSBC Fusion. Aku independen, ternyata aku bisa jadi besar. Ya, terima kasih dan juga sahabat Sutra Network di seluruh Indonesia. Anda masih bersama kami di sesi terakhir. Waktu tersisa memang sudah semakin mepet sekali, tapi saya yakin dari waktu yang tersisa ini kita akan coba maksimalkan untuk memberikan penjabarannya. Termasuk bagi Anda yang ingin tahu tentang HSBC Fusion seperti apa. Nah, saya coba merangkum sedikit pertanyaan esensi dari yang disampaikan Mas Adi. Ketika pandemi COVID-19, hobi sepeda menjadi sebuah trendsetter, sehingga outfit gear-nya itu pun dilengkapi oleh orang yang melakukan sepeda. Nah, pertanyaannya, sepertinya nih Bu Riana, Pak Adi agak keberatan nih kalau misalnya ketika dia sepedaan di masa pandemi COVID-19 ini, nanti pandemi berakhir, ya income-nya turun lagi. Nah, ini gimana kira-kira? Termasuk mungkin peran HSBC Fusion bisa interrupt di sini nih, Bu. Ya. Silakan Bu Riana. Pak Adi dari Jogja ya, terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Kalau saya bisa simpulkan, Pak Adi itu pasti hobi sepeda. Ya, jadi bisnis yang dijalankan dengan passion itu udah tepat banget. Ya. Dan supaya ini karena dengan COVID ini orang banyak yang bersepedaan, itu adalah satu tren. Apa yang dilakukan oleh pelaku UKM supaya bisa sukses itu selain memiliki jiwa entrepreneur atau entrepreneur spirit, itu juga kita harus selalu berkreasi, berinovasi dan mencoba segala things yang kita bisa coba karena itu passionnya dari kita. Jiwa kita itu hidup di dalam usaha tersebut. Jadi kalau kita punya jiwa, kita punya nafas, usaha itu pasti akan bertumbuh, berkembang. Dan yang bisa dibantu oleh HSBC Fusion, saya bisa sarankan karena Fusion itu memberikan rekening giro dan rekening pisahkan dari rekening tabungan. Jadi untuk usaha sepeda itu punya satu rekening giro sendiri. Usaha untuk outfit sepedanya itu dipisahkan supaya kita bisa tahu yang mana yang yang lebih berkembang dan mana yang mau kita kembangkan lebih lanjut lagi. Apa yang diperlukan, efisiensi bisnis dan segala macam. Dan dari kedua rekening tersebut itu saldonya tidak perlu di-maintain minimum balance di masing-masing rekening. Karena itu bisa kita gabungkan, kita bisa hitung semuanya.
Dan HSBC Fusion itu juga memberikan banyak benefit ya, dengan saldo yang digabungkan segala macam, kita bisa memberikan gratis transaksi dalam rupiah tanpa batas, tanpa kuota di seluruh bank di Indonesia. Wow, dan luar biasa. Ya, untuk payroll juga kita kasih gratis, bukan gajinya yang kasih gratis. Biaya transfer payrollnya Pak yang gratis. Biaya transfer payrollnya yang dikasih gratis ya. Dan gratis notifikasi 12 mata uang asing yang bisa dibuka dan segala macam. Wow, sebenarnya menu-menu juga banyak ya. Tapi nanti coba langsung interaksikan di nomor telepon sabar seperti saya juga sahabat Sonora ya. Kita coba pertanyaan berikutnya, mohon Ibu menjawabnya agak singkat-singkat saja karena waktu terbatas. Oke. Dari Pak Andri Kesuma, Banjarmasin, apakah HSBC Fusion ini bisa dibuka seluruh Nusantara, Bu? Dan apakah pembuatan rekeningnya harus ke kantor cabang atau bisa online? Dan berapa setoran pertamanya? Ya, kalau untuk pembuka rekening Fusion itu memang harus masih menggunakan face to face, tapi kita bisa ada contact center dan RM yang bisa menghubungi Bapak atau Ibu ya. Dan setoran pertamanya itu sangat-sangat mudah, itu hanya 1 juta rupiah. Ya. Tapi untuk mendapatkan benefit yang lain itu minimal 11 juta di rekening pribadi maupun di bisnis itu bisa digabungkan. Dan semua transaksi itu kita gratiskan. Oke, masing-masing 11 juta rekening pribadi dan juga total hanya 11 juta untuk kedua rekening tersebut dan tidak perlu di-maintain minimal saldo. Oh, baik. Pak Elo juga udah punya berarti ya HSBC Fusion ya? Harus kan Mr. Fusion. Baik, pertanyaan terakhir ini dari Ibu Atika di Medan. Apa kriteria penting yang dipersiapkan Bu oleh UKM agar bisa menikmati keuntungan dari program-program yang diluncurkan oleh HSBC Fusion? Apakah ada pembeda kriterianya antara UKM dan UMKM? Karena berdasarkan omset saja kan udah pasti berbeda, Bu. Wah, silakan. Semua pelaku usaha boleh buka rekening Fusion. Kita tidak melihat apakah dia UMKM atau apakah UKM. Itu semuanya boleh. Asal memiliki NPWP, KTP, itu bisa buka rekening Fusion. Ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa? Apakah bisa menikmati program yang diluncurkan oleh HSBC Fusion? Oh ya, HSBC Fusion itu juga memiliki webinar series ya, yang kita sudah tuangkan dalam 12 series sampai dengan bulan Desember nanti dan dipandu oleh Pak Eloy sebagai Mr. Fusion. Jadi sebagai seorang nasabah HSBC Fusion itu pasti akan kami undang ke dalam acara-acara webinar kami. Yang sudah kami lakukan adalah dengan Bukalapak, di mana kita membahas lebih detail mengenai cash flow dan P&L atau profit and loss. Terus kita dengan Bibli University, gimana caranya kita melakukan penjualan dari offline menjadi online, masuk ke e-commerce-nya seperti apa, HSBC dengan Smart FM dan Pak Eloy hari ini, dan kita akan masuk ke beberapa sesi-sesi seminar yang akan membantu UKM itu untuk scale up bisnisnya, termasuk juga pajak, termasuk juga kesehatan dan sebagainya, dan pasti akan diundang. Dan pasti akan diundang. Baik, Ibu Riana, saya nggak mau nahan lebih lama lagi karena ini haknya Smart Listener juga sahabat Sonora untuk tahu lebih jauh tentang kontak number dan juga websitenya mungkin. Mohon izin Ibu, atau ada all social media yang bisa disampaikan agar Smart Listener pelaku UKM ini bisa lebih paham dan juga bisa lebih mengerti tentang HSBC Fusion hingga mereka bisa mampu scale up bisnisnya ke lompatan yang lebih besar lagi. Silakan Ibu. Ya, HSBC Fusion Contact Center bisa dihubungi di 1-500-501. 1-500-501 atau ke websitenya HSBC Fusion, yaitu di www.hsbc.co.id/fusion. Saya ulangi, Smart Listener bisa coba hubungi kontak centernya di 1-500-501, sekali lagi di 1-500-501, atau Anda bisa buka websitenya di HSBC, www.hsbc.co.id/fusion ya. Ya, itu dia. Pak Eloy, waktu saya cuma 3 menit tersisa, Pak Eloy. Wah, ini penjabarannya Bu Riana Taluki betul-betul membuat Smart Listeners itu merasa mendapatkan angin segar ya, bahwa pandemi COVID-19 ini bukan menjadi sebuah halangan, tapi menjadi sebuah penyemangat agar mereka lebih tahu dan ngerti bagaimana caranya dengan tools HSBC Fusion ini sendiri. Tapi kita akan coba maksimalkan dengan internal motivatornya secara teosentrik. Bagaimana kira-kira Pak Eloy untuk menyemangati para pelaku UKM di luar sana yang mendengarkan perbincangan kita pagi hari ini? Terima kasih Mas Daril. Smart Listener dan sahabat Sonora, kita sudah mendengarkan apa yang bisa menjadi support system dari HSBC Fusion, dan harapan saya take action ke nomor telepon 1-500-501 tadi supaya bisa menikmati semua benefit yang ada di sana. Nah, sebagai penutup dari saya itu punya satu teman ketika dulu masih sekolah di Melbourne ya Mas Daryl. Beliau ini teman baik saya, sampai sekarang masih berteman baik sekali, dan secara akademik beliau tidak terlalu baik.
Oke. Ya, serata-rata lah, bahkan untuk beberapa mata pelajaran di bawah rata-rata. Tetapi kemudian sekarang usahanya maju, ya, sangat maju. Dan saya kira salah satunya adalah tadi identity itu. Dan identity didapatkan dari mana? Dari informasi-informasi, referensi-referensi. Kalau kita bertumbuh di lingkungan yang bisa memberikan kita inspirasi untuk berusaha, maka itu kita bisa mendapatkan identitas sebagai seorang pengusaha itu. Sehingga di webinar-webinar yang akan datang dan series yang akan datang, harapan saya please join ya. Dan yang kemudian adalah yang kedua, action is the key saya kira. Karena yang namanya kreativitas dan inovasi, bagaimana kita membaca peluang pasar, bagaimana kita bisa berani melakukan terobosan-terobosan, action adalah kuncinya. Jadi dari pengusaha-pengusaha hebat yang saya temui dan saya wawancara selama 15 tahun terakhir, saya merasa orang-orang yang memang take action, nanti belajar sambil jalan, dan kemudian yang terakhir dari saya, anggaplah business is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Anggaplah ini sebuah permainan. Kadang kita menang, kadang kita harus belajar. No failing, tidak ada failing. Semua ini adalah tentang belajar. Dan syukur alhamdulillah karena ada HSBC Fusion yang bisa menemani kita dalam perjalanan itu, sehingga permainannya semakin seru. Harapannya kita menjadi 10 kali lebih baik karena ternyata bisnisku bisa besar. Oke, baiklah. Ibu Riana Taluki, mohon izin 1 menit, apa esensi yang mau Anda sampaikan? Di masa new normal setelah pandemi COVID, kita tidak bisa kembali lagi dengan cara kita berbisnis. Jadi kita harus berinovasi, berkreasi, ya. Dan speed itu adalah salah satu kata kunci. Sebagai entrepreneur memiliki spirit entrepreneur, itu kita tetap harus berjuang dan tetap jalan terus, ya. Mimpilah setinggi-tingginya. Dan seperti kata Pak Eloy, take action with HSBC Fusion. Oke, baiklah. Terima kasih. Sekali lagi silakan untuk Anda sebenarnya yang ingin tahu lebih jauh tentang HSBC Fusion, Anda bisa coba bergabung dengan interaksi terlebih dahulu di line telepon 1-500-501. Sekali lagi saya ulangi di 1-500-501, atau Anda bisa coba buka websitenya di www.hsbc.co.id/fusion. Nah, terima kasih banyak Ibu Riana waktunya pagi hari ini. Dan juga Pak Eloy Zaluku, terima kasih banyak. Kami doakan sehat-sehat selalu dan professional planning itu tetap melekat dalam diri masing-masing narasumber, Bu Riana dan juga Pak Eloy Zaluku, agar tetap bisa memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Penyemangat ya Pak Eloy ya, agar apapun yang dirasakan sama para pelaku UKM atau UMKM di luar sana yang terhalang barrier oleh pandemi COVID-19 ini, tidak menjadikan itu sebagai sebuah halangan, tapi menjadikan sebuah tantangan, dilengkapi dengan tools dari HSBC Fusion sendiri. Sekali lagi terakhir saya ingatkan untuk Anda 1-500-501 untuk Anda interaksi bersama dengan tim HSBC untuk mengetahui lebih lanjut tentang HSBC Fusion. Dan selamat untuk Anda para pemenang. Kami pilihkan yang masing-masing mendapatkan voucher senilai Rp100.000, yaitu ada Pak Adi di Jogja, Pak Andri di Banjarmasin, dan juga Ibu Atika di Medan. Dan juga selamat untuk pemenang merchandise dari HSBC Fusion, ada Bapak atau Ibu Winstonas di Jakarta, Pak Teddy di Jakarta, dan juga Bapak atau Ibu Konang di Palembang. Selamat sekali buat Anda. Nanti kita akan coba kirimkan hadiahnya dengan konfirmasi pengambilan hadiah di 0216343417, hari kerja dan juga jam kerja. Inilah akhir program spesial Smart Motivation bersama dengan PT HSBC Indonesia atau HSBC Fusion bersama Ibu Riana dan juga Pak Eloy Zaluku. Sekaligus saya pamit undur diri. Saya Daryl Adam. Saya Riana Taluki. Saya Eloy Zaluku. Keep the smile. Be the 10Xers. Baru saja Anda simak Smart Motivation dengan tema strategi bertahan dan berkembang di masa krisis bersama Eloy Zaluku, the one and only Telcentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant, dan Riana Taluki, Head of HSBC Fusion PT Bank HSBC Indonesia. Smart Motivation didukung oleh HSBC Fusion. HSBC Fusion, aku independen, ternyata aku bisa jadi besar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.